Shalom keluarga Saga yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu Ujilah Aku Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan penuh rasa syukur kita kepada Tuhan. Berani nggak kalau benar-benar diuji sama Tuhan dan diselidiki? Ya, sebentar kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Di bulan Juli ini kita masih membahas tentang integritas dan dunia kerja ya. Mari kita berdoa untuk memulai percakapan ini. Kita
dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami sudah ada di minggu kedua di bulan Juli, semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih juga kami semua dalam keadaan sehat. Engkau menyertai kami dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi maupun di dalam lingkungan kami bekerja. Kami mengucap syukur. Hari ini kami akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan teladan contoh dari kehidupan Daniel di zamannya. Dan biarlah apa yang ada dalam kehidupan Daniel boleh juga kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mengucap syukur, Roh Kudus mari beracara dari awal sampai selesai diskusi kami. Haleluya, amin. Ya, Kesia, Mario apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Luar biasa, karena Yesus ya. Hari Sabtu lalu kita sudah membahas tokoh Yusuf di rumah Potifar ya. Dan kita masih membahas tentang integritas. Kita juga harus ingat sekali lagi makna dari integritas. Integritas adalah keselarasan dari pribadi seseorang, terlihat apa yang ada di hatinya, di pikirannya, apa yang diucapkan, apa yang keluar sebagai interaksi dengan banyak orang, kelakuannya, ya itu selaras. Jadi kalau dia bilang tidak, di pikirannya, di hatinya juga bilang tidak. Ya, kalau dia bilang iya, bukan di depan orang, iya, ya sudah, saya terima, misalnya gitu ya. Tapi di hatinya bilang tidak, di pikirannya bilang tidak. Orang-orang yang punya integritas, sekali lagi orang yang punya integritas, dia bisa mempertanggungjawabkan ucapannya, tingkah lakunya, pikirannya, karena itu semua selaras. Tidak ada yang dia sembunyikan di depan orang banyak, dengan orang sedikit, atau pada saat dia sendiri menghadap Tuhan. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah, contoh lain dari seseorang yang bisa kita teladani dalam hal integritas, kita mau buka dalam kitab Daniel di Perjanjian Lama, Daniel pasal 1. Di sana diceritakan, judulnya di Istana Babel ya. Kita mau baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Saya akan baca ayat 1, nanti Kesia dengan Mario baca ayat 2 ya. Sampai bacaan kita bergantian di ayat ke-8 ya. Daniel di Istana Babel. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari berkas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Berkas-berkas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belisazar, Hananya dinamai, agak sulit nama-namanya ya,
Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Puji Tuhan, ya. Kembali kepada integritas, ya. Siapa sih Daniel, ya? Ini cerita Daniel tadi dikisahkan bahwa dari orang-orang muda yang dijajah, di mana Raja Babel waktu itu menaklukkan Yerusalem, ya, dan sebagai negara jajahan Yerusalem, diambillah beberapa orang muda dengan keterangan dikatakan ayatnya yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan bahasa orang Kasdim, ya. Berarti mereka ini orang yang sangat luar biasa, orang-orang muda yang bukan sembarangan, ya, berpengetahuan, berhikmat. Hikmat ini tidak bisa diperoleh di bangku sekolah. Hikmat ini adalah pengetahuan yang didapat dari kedekatan seseorang dengan Tuhan, ya. Nah, artinya di sini menggambarkan kehidupan Daniel dengan Tuhan begitu dekatnya, ya, dan beberapa orang muda yang empat ini yang menonjol dibandingkan orang-orang muda lainnya. Lalu mereka ini juga bukan orang muda sembarangan. Di ayat yang ketiga dikatakan, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, ya. Nah, bangsawan di Israel ini, raja-raja di Israel, di Yerusalem khususnya, ya, adalah orang-orang yang memegang pengajaran hukum Musa, pengajaran Taurat, ya. Artinya Daniel ini juga bagian dari orang muda yang dekat dengan Tuhan, berhikmat, cerdas, berpengetahuan. Lalu nggak langsung dibawa ke Babel, langsung dipekerjakan. Orang sudah berhikmat, orang cerdas, perawakannya bagus, keahliannya juga cukup SDM-nya, tapi masih dapat pembekalan selama berapa? 3 tahun lagi, ya. Artinya setelah dibekali 3 tahun, kalau zaman sekarang ini kita menemukan orang-orang yang seperti ini, orang yang militan, ya. Bukan cuma badannya bagus, otaknya cerdas, imannya juga mantap, ya. Tetapi dia cakap dengan tugas-tugas yang diberikan, terampil, ya. Itulah yang terjadi kepada beberapa orang muda dari Yerusalem yang dibawa ke Babel. Nah, dari orang-orang muda ini yang kita akrab di telinga kita dan sering dibahas dalam khotbah adalah 4 pemuda yang dipimpin oleh Daniel, yaitu, ya, siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Kita lebih mengenal dengan nama-nama itu, ya, daripada nama yang tadi susah jelimet disebutnya, ya. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, ya. Nah, apa yang menarik dari mereka yang berkaitan dengan integritas? Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya, ya. Sebetulnya dalam kehidupan Kesia dan Mario, ya, dalam kehidupan orang Yerusalem, ya, orang Israel, mereka juga hubungannya erat dengan anggur. Setiap makan selalu ada anggur, karena anggur itu menetralkan ketika makan makanan yang berlemak dan lain sebagainya. Dan mereka ini kan orang-orang bukan dari menengah ke bawah, mereka tadi dikatakan keturunan bangsawan.
Jadi sebetulnya makanan raja, makanan bangsawan, ya kita tahu kan yang dimakan pasti makanan-makanan yang gizinya cukup. Kalau buah-buahnya segar, sayurnya segar, ya memenuhi standar kesehatan. Tapi kenapa Daniel tidak mau makan di Babel makanan raja, anggur? Ya, tadi di atas diceritakan juga bahwa raja juga membawa semua hasil jarahan di bait suci masuk dijadikan satu dengan dewa-dewa mereka, ya kan? Jadi Daniel tidak makan itu karena semua sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah, ya. Nah, itu yang membuat Daniel tidak mau menyentuh makanan itu semua. Sekarang kita melihat hal yang pertama yang kita perlu teladani dari integritas orang Daniel, dia tidak serupa dengan dunia, ya. Ketika dunia dalam tawanan di Babel, dunia Babel penuh dengan penyembahan berhala, makanan yang sudah disuguhkan kepada dewa-dewa, ya. Maka Daniel menjauhkan diri dari itu semua, ya. Orang yang punya integritas dimanapun ditempatkan dia tidak berubah. Itu yang kita semua di rumah juga harus ingat, ya. Jadi orang yang punya integritas, apa yang dia perkatakan, lakukan, perbuat di rumah, di tempat kerja, dimanapun dia berada, dia tidak pernah berubah. Sikapnya, perkataannya, pola pikirnya, dimanapun, kapanpun, dimanapun orang punya integritas, dia punya pedoman, dia punya pegangan, dia punya sikap dalam hidupnya. Nah, ini bagus sekali, ya. Jadi Daniel bisa berani, padahal penuh resiko, ya, karena dia kan orang tawanan, penuh resiko. Dia datang ke kepala istana dan dia bilang, saya tidak mau menyentuh makanan-makanan itu. Kalau Mario sebagai orang muda dan sekarang Tuhan izinkan ditempatkan di lingkungan kerja di perusahaan Saga, ya. Kalau situasi seperti Daniel terjadi dalam hidupmu, apalagi di lingkungan pekerjaan, apa yang bisa Mario ceritakan, saksikan sekarang, coba. Baik, sebagai seorang Kristen, ya pasti kita selalu dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu, ya. Cuman kan bagaimana kita menyikapi, oke lah, kadang-kadang mungkin kita emosi, melakukan kata-kata yang tidak panas kepada teman-teman mungkin. Tapi setelah itu, kalau saya pribadi, saya sering kayak berbicara tampil sendiri sih, harus tenang dia. Kalau saya macam-macam, saya minta tuntunan waktu juga, karena saya perlu dalam sebentar supaya tidak istilahnya menyakiti hati orang. Ya pasti orang menyakiti, tapi ya saya selalu minta maaf supaya orang yang mungkin tidak dendam. Bagaimana saya juga karena saya membawahi beberapa teman-teman, jadi selalu memberikan arahan ke arah yang benar. Kalau memang ada yang mungkin teman-teman yang mungkin tidak sesuai prosedur, ya saya tegur baik saja dan mengarahkan yang lain agar kalau boleh jangan ikutkan seperti itu yang sebenarnya. Jadi ya mungkin seperti itu. Minta hikmat Tuhan, ya. Kadang kalau lagi emosi kan kita lepas kendali nih, ya. Lupa. Ya, saya aja biar seorang pendeta kalau udah kesel, ayah gitu kan. Tapi ketika itu selesai berlangsung dan pada saat kita sendirian kita ingat, kita tadi terlalu keras bicara, gitu kan. Langsung kita akan datang ke orang, aduh, saya sebenarnya mau kasih tahu kamu tuh yang baik, cuma tadi emosi jadi cara penyampaiannya tidak sesuai dan mungkin kamu tersinggung, gitu ya. Dan seorang pemimpin yang berintegritas, orang pribadi yang punya integritas, jangan pernah malu untuk minta maaf, ya, karena itu contoh yang baik, ya. Tapi pedoman kita dalam bekerja, menasehati orang, standar kita bukan sekedar aturan di perusahaan. Lebih tinggi dari aturan di perusahaan, pakailah firman Tuhan sebagai pedoman, ya, untuk kita bekerja, untuk mengarahkan orang lain, untuk bisa bekerja sama. Nah, kalau
Keisha punya kesaksian seperti apa di lingkungan dunia kerja? Ya, kalau bagi saya bersyukur menjadi orang Kristen, di mana dalam lingkungan kerja pimpinan atau perusahaan masih memberikan kita leluasa untuk beribadah, dan juga ada komunitas-komunitas tertentu yang sudah berjalan dengan baik dari kaum Muslim maupun kita dari Nasrani, yaitu menjadi satu ungkapan syukur ya, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah walaupun dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, kalian ada di perusahaan yang luar biasa memang ya, sebab dalam kondisi COVID begini kan perusahaan juga punya banyak persoalan ya, pasti sistem jadi berubah, angka penjualan juga mungkin turun naik ya, karena pembatasan jam, pembatasan orang masuk juga kan nggak boleh terlalu banyak ya. Sekarang dengan apa tuh, kartu ya itu masuk. Tapi perusahaan masih tetap memikirkan bagaimana pegawai bisa kehidupan rohaninya tetap dibina ya, walaupun tidak bisa ibadah seperti dulu, kita bisa seperti saat ini ya. Jadi kalian berdua nggak punya masalah karena Tuhan tempatkan di perusahaan yang baik. Di dalamnya ada beberapa suku, di dalamnya ada beberapa agama, tapi semua diberi kesempatan, bahkan difasilitasi, ya kan? Kalau cuma kesempatan aja kan dilepas begitu saja ya, tapi difasilitasi, itu yang luar biasa ya. Jadi kita juga melihat kondisinya Daniel ya. Dia tidak senyaman kalian berdua, dia ditempatkan di Babel yang bertentangan iman percayanya, tapi dia punya integritas, ditandai dengan tidak serupa dengan dunia di sekitarnya, di sekelilingnya. Jangan lupa, walaupun kalian di perusahaan yang sangat memperhatikan ibadah ya, tetapi dengan jumlah karyawan yang banyak ya, lalu bidang-bidang yang berbeda-beda, pasti ada benturan ya kan, lalu juga ada beban target yang harus dicapai, bisa salah paham dalam strategi mengejar target ya, mungkin ketika rapat dengan bidangnya masing-masing terjadi kesalahpahaman dan lain sebagainya. Tetapi yang harus digarisbawahi, kita harus seperti Daniel, tidak kompromi dengan dunia ya. Artinya yang bertentangan dengan firman Tuhan kita tidak boleh kerjakan dalam dunia pekerjaan kita ya. Lalu yang kedua yang menarik dari seorang Daniel untuk kita sekalian adalah dia punya tim ya, tim yang solid, tim yang luar biasa ya. Ada perkataan gini, pergaulan yang buruk akan membuat kebiasaan yang baik jadi hilang dari kita. Ada istilah juga gini, kalau kita berteman dengan orang yang bengkel, orang yang jual oli, orang yang otak-atik semua tuh di bengkel kan kotor belepotan semua. Kalau kita main sama orang yang seperti ini, duduk di situ, mau tidak mau sesekali kita akan pegang dan akhirnya kita juga ikut belepotan oli, kotor ya kan. Tapi kalau kita duduk dengan penjual parfum gitu kan, kita akan pegang-pegang, maka kita juga jadi harum, jadi wangi ya kan. Nah, di dalam firman Tuhan tadi dibilang pergaulan yang buruk akan merusak segala yang baik dari kita ya. Dan dikatakan juga jangan duduk dalam kumpulan pencemooh ya kan. Tapi kita harus duduk dengan sesama, dengan orang-orang yang punya integritas. Nah, kita bersyukur dari contoh Daniel, teladan Daniel, dia punya tim solid, dia punya teman-teman Sadrak, Mesak, Abednego yang imannya sama ya. Artinya imannya sama bukan artinya di dalam saga nggak boleh bergaul kalau beda agama. Artinya gini, agama apapun tapi kadar ketaatannya dengan iman yang dijalani. Jadi kalau mau bergaul orang yang takut Tuhan harus bergaul dengan orang yang takut Tuhan ya.
Jangan dengan orang yang nggak disiplin, orang yang nggak pekerjaannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bergaulah dengan orang yang punya kadar iman rohaninya sama walaupun beda agama ya. Bergaulah dengan orang yang punya integritas pengetahuan, orang-orang yang cerdas, orang yang penuh hikmat, sehingga bisa bertukar pengalaman, saling menguatkan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan perusahaan ya. Nah, ketika Daniel akhirnya punya teman yang solid, dia bisa mengubah Babel menjadi kemuliaan Tuhan ya. Sadrak, Mesak, Abednego bahkan diperhadapkan dengan apa? Tungku api, mereka dimasukkan ke api ya. Yang terakhir adalah berani bayar harga. Dan dikatakan ketika mereka di tungku api, mereka tetap hidup ya kan? Karena mereka mau bayar harga. Yang terakhir, yang terakhir, kamu pernah nggak bayar harga untuk imanmu, untuk pekerjaanmu? Punya nggak pengalaman-pengalaman berani bayar harga supaya saya tidak menyusahkan perusahaan, saya juga tidak mempersulit teman yang satu tim, begitu. Punya pengalaman itu nggak? Kamu udah punya anak ya? Tidak. Saya mau tanya gini aja deh. Misalnya pada saat anakku pernah sakit nggak? Pernah. Nah, ketika anak sakit tapi tidak mau karena punya tanggung jawab harus ke perusahaan, harus tetap kerja. Pasti ada harga yang kamu bayar kan? Ada yang Keisha harus bayar. Entah mungkin bangun lebih pagi, siapkan semua untuk anak ditinggal dengan yang menjaga di rumah. Yang jaga di rumah siapa kalau itu? Ya, mama. Coba bisa cerita nggak untuk bayar harga? Kalau saya pribadi ya, mengenai bayar harga ini adalah suatu hal yang bukan sangat sulit sih. Tapi contoh kayak yang bilang tadi, harus memilih anak atau perusahaan. Ya kalau misalnya saya kan memang mengurus anak itu tidak gampang. Kita harus persiapkan semuanya dulu. Maksudnya saya minta ini dulu kayak komunikasi dengan staff atau pimpinan monitor kalau saya harus pindah jadwalnya misalnya ke siang begitu. Baru saya urus anak dulu, pergi kan dokter bisa pagi. Nah jadi ke dokter dulu, urus anak. Setelah itu kalau sudah selesai nanti kan siang bisa masuk kerja. Itu hikmat ya, hikmat dari Tuhan. Jadi ya ada harga yang dibayar, ada minta hikmat dari Tuhan ya. Sebagai seorang ibu pasti pengennya kalau anak lagi sakit terus dekat anak ya kan. Tapi karena tanggung jawab, kita punya tanggung jawab, kita orang yang punya integritas ya. Ketika kita mengajukan lamaran kan kita di situ bersedia apa ditaruh di mana, bertanggung jawab ya kan. Nah itu kan integritas selaras antara perkataan ya kan dan kenyataannya pada saat praktek dalam kehidupan ya. Terima kasih untuk Kesia. Untuk Maria Pak? Bayar harga kalau orang muda belum punya tanggungan gak repot kali ya. Cuma kadang-kadang mungkin kalau kecapean bangun kesiangan gitu. Kadang-kadang ya. Tapi kata disiplin harus tetap dipenuhi ya. Jadilah orang-orang yang punya integritas. Orang-orang yang punya integritas. Hari ini kita belajar dari Daniel. Daniel tidak kompromi dengan keadaan dunia yang bertentangan dengan kebenaran imannya. Yang kedua dia punya tim yang solid ya, dan dia mau berani bayar harga. Ketika bayar harga, Sadrak, Mesak, Abednego tidak hangus terbakar. Ada pembelaan Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami diberkati dari tokoh Daniel,
Sadrak, Mesak, dan Abednego mengajar kami memiliki integritas dimanapun Engkau tempatkan kami. Biarlah itu berlaku buat kami yang ada di ruangan ini maupun teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Kami aminkan firman ini, kami simpan dalam hati, kami renungkan siang malam, dan kami terapkan dalam dunia kerja, dunia keluarga, bahkan dimanapun Tuhan menaruh kami. Terima kasih Bapak. Berkati perusahaan Saga, mulai dari keluarga, owner, para manajer Tuhan, dan memberkati semua target-target yang harus dicapai, baik target per hari, minggu, bulan, bahkan tahun berjalan. Kami mengucap syukur, memberkati kota kami Jayapura, memberkati Provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia dari saat ini, dan lawatan-Mu turun atas kami semua. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menguasai kami sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semua yang ada di rumah dan Mario Kesia yang ada di sini, ada pertanyaan lagi untuk minggu berjalan ya. Yang bisa menjawab di syuting, pakai yel boleh ya. Yang sebaik-baiklah, sebagus-bagusnya. Pertanyaan yang pertama ya, siapa nama dari Sadrak, Mesak, Abednego? Baca keseluruhan dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ada nama mereka. Lalu yang kedua, mereka berasal dari mana lalu ditawan di Babel. Baca dengan baik, nanti aku bisa jawab ya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan dengar ini yang dinanti-nantikan, pengumuman yang bisa jawab melalui pertanyaan saya. Ayo silakan ya. Ya, kita akan mengumumkan pemenang dari kuis yang minggu kemarin Ibu Pendeta sudah berikan, dan ini videonya. Shalom, selamat malam. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Perkenalkan, nama saya Yunita Lusitandi. Saya dari Saga Departemen Store lantai 2 ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu Pendeta. Yang pertanyaan pertama, di rumah siapa Yusuf bekerja? Jawabannya adalah di rumah Potifar. Untuk pertanyaan yang kedua, di antara 8 saga yang pertama kali didirikan adalah Saga Supermarket Jayapura. Demikian untuk jawabannya. Terima kasih, selamat malam, shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nofri dari Saga Mall Abapura. Jabatan saya sebagai kasir supermarket. Perkenankan saya untuk memberikan jawaban saya mengenai 2 pertanyaan yang Ibu Pendeta berikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, di rumah siapa Yusuf bekerja? Yusuf bekerja di rumah Potifar. Pertanyaan yang kedua yaitu, dari ke-8 saga yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura, saga manakah yang pertama didirikan? Dari ke-8 saga yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura, saga pertama yang didirikan yaitu Saga Jayapura, yang dibuka pada tanggal 14 September 2002, yang berada di Jalan Ahmad Yani, Gurabesi, Jayapura Selatan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Saga semangat. Pastinya selalu. Selamat ya. Tuhan Yesus berkati. Dan hadiahnya nanti diambil di saya di Saga Supermarket. Untuk dinikmati Ya. sekeluarga. Apa tuh ya yang bisa dinikmati sekeluarga, nanti lihat aja. Terima kasih untuk Bapak Hari selaku GM yang juga punya ide, juga menyiapkan hadiah untuk dinikmati dengan keluarga.
Tuhan Yesus memberkati Bapak, juga memberkati keluarga. Amin. Sampai bertemu Sabtu depan.